dulu, sisir dulu bawahnya, sikat dulu bawahnya, ada nggak ini ke atas. Saya nggak nyalahin Ahok loh. Saya nggak nyalahin Ahok apakah dia kinerja dia betul atau tidak. Saya nggak ngomongin masalah itu. Cuman reaksi dia terkait dengan masalah ini kan kok kayak gini sih? Lu itu di dalam lu. Anda itu di dalam, kok kayaknya kayak ada pembelaan diri gitu. Ya kan malah nembak, saya bisa ini, saya bisa tangkap ini. Ujungnya kan masyarakat berpikir, orang berpikir kritis, yang punya legal reasoning yang kuat. Lo kan komisaris di situ, ngapain aja itu masalahnya. Kalau Ahok nggak ngomong apa-apa, dia diam aja. Ya kan? Nggak akan sampai ada topik ini maksudnya. Sangat terlihat sekali politisi Gerindra yaitu Hendarsam Marantoko sepertinya terganggu dengan suara lantangnya Ahok terkait bukti-bukti yang dimiliki oleh Ahok soal kasus korupsi di Pertamina, yang mana Hendarsam sendiri meminta Ahok seharusnya untuk diam terkait kasus korupsi di Pertamina tersebut. Karena menurut Hendarsam, kalau semakin Ahok lantang dengan sangat keras menyuarakan apa yang sesungguhnya terjadi di Pertamina, malah akan membuat orang lain yang berpikir kritis menilai Ahok melakukan pembelaan terhadap dirinya, karena dirinya lah adalah mantan komisaris utama Pertamina pada waktu itu. Yang menjadi pertanyaannya adalah, orang-orang yang jelas-jelas ingin membongkar tindak kejahatan korupsi tetapi masih dinilai salah, jangan-jangan orang yang menilai tersebut berada di barisan orang-orang yang melakukan kejahatan tindak korupsi tersebut. Saya ingin kembali kepada konteks, tidak mau meninggikan ton tapi bicara substansi. Tadi debat Bang Hendarsam dan Bang Ray bagus kalau kita mau telaah ketentuan undang-undang. Kasus ini mudah untuk dibongkar. Di dalam ketentuan undang-undang BUMN itu semua proses harus taat ADART. Itu ketentuan undang-undang BUMN. Kalau kita telusuri apakah apa yang diperintahkan di ADART itu dilaksanakan atau tidak, akan ketemu tuh siapa pelaku, siapa biang, siapa yang kemudian tahu informasi dan segala macamnya. Tinggal urusan aparat penegak hukum yang kata beliau ada niat atau tidak, ya. Ada kelurusan atau tidak dalam menyelenggarakan negara. Kalau kita bongkar akan terlihat. Jangan fokus ke Ahok. Kalau Ahok pun tinggi suaranya, biarkan saja. Jangan terlihat kesan yang timbul adalah mencari kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi substansi tidak dikejar. Saya berkeyakinan kalau teman-teman di pemerintahan serius, maka proses di ADART itu akan ditelusuri. Kita akan ketemu di sana. Pasti ketemu. Kecuali memang ini mau menutupi berbagai kepentingan hanya untuk sekedar masuknya pemain pengganti agar rampok-rampok baru tetap berkuasa. Dari pernyataan Hendarsam yang seakan-akan menyalahkan reaksi Ahok terkait kasus korupsi di Pertamina, membuat pakar hukum tata negara Ferry Amsari menganggap pernyataan Hendarsam tersebut tidak sesuai substansi dan terkesan mencari kesalahan-kesalahan orang lain dan mengabaikan yang namanya substansi yang justru jauh lebih penting dari sekedar menyalahkan orang lain. Dan Ferry Amsari sendiri yakin dengan pemerintahan Prabowo sekarang ini, kalau memang betul-betul serius membongkar sampai ke akar-akarnya terkait siapa di balik korupsi di Pertamina, pasti akan terungkap siapa pelakunya. Kecuali menurut Ferry Amsari, memang ini menutupi berbagai kepentingan hanya untuk sekedar masuknya pemain pengganti agar rampok-rampok baru tetap berkuasa. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih.